La takunu ramadhaniyin. Janganlah kalian menjadi hamba Allah itu hanya di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, sahabat Toba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di bulan Ramadan, hadiahkan kepada kita bulan Ramadan, bahkan Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, bahkan sampai nanti penghujung Ramadan, banyak sekali memberikan kepada kita dengan rahman rahimnya pahala yang begitu besar, kemudahan untuk beramal, kemudahan untuk melaksanakan puasa, kemudahan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita, dan ini akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Toba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keberuntungan, anugerah, hadiah yang Allah berikan kepada kita sia-siakan. Apalagi begitu nanti kita selesai bulan Ramadan, memasuki satu Syawal yang tadinya kita penuhi dengan ketaatan, justru malah kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan ceritakan di surah An-Nahl ayat 92 bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, jangan sampai di bulan Ramadan kita sudah bersih, sudah dekat dengan Allah, dekat dengan kebaikan, berkumpul dengan orang-orang saleh, justru malah selesai Ramadan semuanya bubar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama secara tegas mengatakan, la takunu ramadhaniyin. Janganlah kalian menjadi hamba Allah itu hanya di bulan Ramadan. Kunu rabbaniyin, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, di luar Ramadan, di bulan apapun. Bahkan kita sebagaimana yang kita baca dalam doa-doa kita di awal salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku, jadi sepanjang hidup kita bahkan ketika mati itu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mana dia setiap hari sepanjang pekan, sepanjang bulan dan sepanjang tahun pekerjaannya dia memintal benang-benang untuk dijadikan kain pakaian. Tapi orang ini begitu pintalannya sudah kuat, malah dia cerai beraikan. Ini kata para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, beliau menyebutkan, karena simak kata, sesungguhnya di kota Mekah itu ada seorang perempuan. Bahkan Imam Qurtubi menyebutkan, para ulama menyebutnya imra'atun hamqa, seorang perempuan yang benar-benar dia boleh dibilang akalnya hilang, tidak waras. Namanya adalah Arifah bin Amr. Itu dia setiap hari pekerjaan seperti itu. Jadi dia memintal, selesai dipintal kemudian dia cerai beraikan lagi. Sayang, Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan menjaga kita dengan memperbanyak melakukan amal soleh. Begitu selesai Ramadan malah kita cerai beraikan. Yang tadinya sudah sholatnya terjaga, mulai meninggalkan lagi sholatnya. Yang tadinya dia bisa bertahan puasa 30 tahun, 30 hari lamanya, masa dalam setahun kita tidak sanggup sebulan, walaupun hanya 1 kali, walaupun hanya 2 kali, berapapun sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini mudah-mudahan dengan kita menjaga aktivitas kita di Ramadan, kita ambil di bulan-bulan lain aktivitas kita seperti Ramadan minimal yang wajib dan tambah dengan yang sunnah-sunnah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl 92, yaitu seorang perempuan yang dia memintal benang. Kemudian setiap kali pintalannya selesai, dia mencerai belaikannya kembali. Ini adalah amalan yang sia-sia, amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di bulan Ramadan maksimal, mudah-mudahan di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya masih bisa menjaga minimal yang wajib-wajib. Minimal kita tambah sedikitnya dengan yang sunnah-sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi
kalau kita mau menambah dengan hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan dari amal soleh, baik itu amal soleh yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun yang berupa hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan kepada kita kekuatan untuk bisa melanjutkan amal soleh kita di bulan Ramadan, termasuk jangan lupakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah yang paling minimal. Ikhtiarkan yang kita sehat, mampu, tidak ada uzur untuk melaksanakan puasa 6 hari. Karena kata para ulama, orang yang puasa 30 hari di bulan Ramadan itu sama dengan puasa 300 hari lamanya. Kemudian orang yang menambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10, 30, berarti 300 tambah 60, maka jumlahnya 360. Dan dalam hitungan 1 tahun, kurang lebih ada 360 sekian. Orang yang puasa Ramadannya sempurna, tambah lagi dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, maka disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kasaumi dahri, orang ini seakan-akan berpuasa sepanjang tahun karena mendapatkan keutamaan. Setiap kali puasa yang dia lakukan dikalikan 10 lipatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa menjaga amalia ibadah kita di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain. Syukur-syukur kalau bisa meningkatkan semangat kita menjaga hal-hal yang wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa memberikan taufik, hidayah, inayah dan kekuatan, dan tidak ada di antara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.